Halo, selamat siang sahabat trader. Jumpa lagi dengan saya Jelani dari PT Pelatihan Profit Internasional. Ya, bagaimana hari ini kabarnya sahabat trader? Mudah-mudahan sehat-sehat selalu ya sahabat trader ya. Ya, pada video sebelumnya kita telah membahas istilah-istilah dalam dunia forex ya. Dalam dunia forex itu terdapat banyak sekali istilah-istilah ya. Di antaranya saya bahas kembali ya. Di antaranya spread. Spread itu adalah selisih harga antara harga sell atau harga jual terhadap harga buy atau harga beli dalam suatu trading di dalam dunia forex. Jadi dalam melakukan suatu open posisi itu sahabat trader pasti akan mengalami namanya selisih poin. Misalkan sahabat trader melakukan open sell, nanti harganya ada, misalkan taruhlah harganya di 1.0.9276, sedangkan harga buy-nya tidak mungkin akan sama, pasti akan terjadi selisih. Selisihnya bisa 3 poin, 5 poin ataupun 10 poin tergantung dari kebijakan masing-masing broker. Nah, selain spread ada juga yang namanya limit. Limit itu adalah suatu harga yang kita pesan ataupun yang kita pasang ya. Limit itu dibedakan menjadi dua ya, yaitu ada limit buy ataupun limit sell. Jadi limit buy itu bisa kita pasang apabila bisa kita pasang di bawah harga running. Sedangkan untuk limit sell kita bisa pasang di atas harga running. Jadi masing-masing itu ada yang namanya poin tersendiri. Jadi kalau misalkan untuk pemasangan limit biasanya ada yang 30 ataupun 50 poin dari harga running ya, tergantung masing-masing dari kondisi broker yang bersangkutan. Dan juga ada yang namanya stop order. Stop order juga sebenarnya sama dengan limit ya. Jadi itu stop order itu adalah pemasangan harga yang kita pesan ataupun yang kita pasang dalam dunia forex. Jadi tergantung runningnya. Jadi kalau misalkan untuk pemasangan stop order itu dibedakan menjadi dua ya, yaitu pemasangan stop sell dan juga pemasangan stop buy. Bedanya kalau misalkan untuk pemasangan stop sell itu di bawah harga running, sedangkan untuk pemasangan stop buy di atas harga running. Dan juga sahabat trader juga harus tahu nih, harga dinyatakan dan apabila harga yang telah kita pasang, contohnya limit buy ya. Limit buy itu kita patokannya pada harga as. Jadi kita harus melihat running price. Ini contohnya running ya. Jadi kita misalkan ada pemasangan limit buy. Harga dinyatakan dan apabila harga telah melewati ataupun telah muncul di harga running as ya. Sedangkan untuk sell dinyatakan dan apabila harganya telah melewati ataupun menyentuh pada harga bid. Jadi membedakan itu adalah bid sama asnya, tergantung sahabat trader memasang limit ataupun stopnya sahabat trader. Itu juga dalam kondisi market normal. Apabila dalam kondisi market hectic, pemasangan limit ataupun stop itu bisa mencapai 50 poin, 100 poin ataupun 200 poin. Karena market hectic itu bisa juga market hectic bisa juga dikondisikan apabila terjadi misalkan kondisi politik, terus teroris, terus juga kondisi market, dan juga apabila ada semacam berita-berita gitu loh sahabat trader. Misalkan kayak di Amerika misalkan ada Unemployment payroll, itu juga mempengaruhi pemasangan limit ataupun stop gitu loh dalam dunia forex. Dan kali ini saya akan coba membahas tentang margin call ya. Apa itu margin call? Margin call itu adalah level di mana margin level sahabat trader telah mengalami penurunan, bisa itu 70%, 80% ataupun 90%. Jadi yang membedakan margin call itu masing-masing setiap broker itu pasti mempunyai perbedaan ya. Kadang-kadang ada yang di broker A misalkan margin call-nya di bawah 70%. Misalkan di broker B ada margin levelnya di bawah 80%. Ada juga di broker C margin call-nya di bawah 90%. Jadi tergantung trading rules ataupun perjanjian sebelumnya dalam pembukaan account. Jadi kita harus mengetahui sebelum melakukan pembukaan account, kita harus membaca dulu tuh yang namanya trading rules. Jadi margin call kita itu ada di margin call yang mana? 70, 80 atau 90. Nah, gunanya untuk apa? Gunanya
gunanya trading rules itu harus kita pelajari, sehingga dalam melakukan open posisi dalam dunia forex kita tahu, oh ternyata margin call kita harus di bawah 70%, sehingga kita harus menjaga level margin kita jangan sampai di bawah 70%. Karena apabila margin kita telah melewati di bawah 70%, maka posisi kita yang sebelumnya ada open posisi maka akan di-cut secara otomatis oleh sistem. Makanya nih, sahabat trader yang ibaratnya masih awam harus tahu apa itu margin call dan bagaimana cara menghindari akun kita terkena margin call. Karena kebanyakan baik itu trader yang profesional ataupun masih awam pasti akan terkena margin call. Misalkan dalam mengambil posisi kita harus benar-benar menganalisa sedetail mungkin. Karena dengan analisa yang sangat sedetail mungkin, kemungkinan kita untuk mengalami margin call itu kemungkinannya sangat tipis. Dan juga bisa sahabat trader dengan melakukan pemasangan stop loss. Karena dengan pemasangan stop loss itu berarti kita bisa meminimalisasi kerugian ya. Misalkan begini, misalkan sahabat trader nih, ini khusus bagi yang masih awam. Harus diingat, margin call itu adalah level margin di bawah 70% ataupun 80% ataupun 90% tergantung dari trading rules masing-masing broker ya. Jadi harus dipahami dalam pengambilan posisi itu kita benar-benar harus menganalisa terlebih dahulu, jangan sampai kita mengalami yang namanya salah posisi. Karena dengan mengalami kesalahan posisi itu akibatnya sangat fatal sahabat trader. Jadi sahabat trader harus tahu nih, walaupun ibaratnya sahabat trader mengalami yang namanya salah posisi, ada lebih baiknya sahabat trader langsung cepat-cepat memasang stop loss. Gunanya untuk apa? Gunanya agar sahabat trader jangan sampai terkena level margin call. Karena apabila sudah terkena level margin call, sahabat trader mengalami kerugian yang sangat besar. Sehingga apabila contohnya begini ya, sahabat trader melakukan open posisi buy, tiba-tiba harga turun, sahabat trader lupa untuk memasang stop loss. Tiba-tiba level margin sahabat trader itu mengalami di bawah 70%. Secara tidak langsung, open posisi yang sebelumnya ada pada sahabat trader itu akan di-cut secara otomatis oleh sistem. Sehingga sahabat trader mengalami kerugian yang sangat besar. Dan sahabat trader juga tidak dapat melakukan open posisi kembali karena equity yang telah terkena margin call tersebut tidak cukup untuk melakukan open posisi kembali. Sehingga untuk melakukan open posisi kembali sahabat trader harus melakukan deposit. Gitu loh sahabat trader. Makanya dalam melakukan open posisi sebaiknya sahabat trader harus menganalisa terlebih dahulu, dan juga setelah melakukan adanya open posisi sebaiknya sahabat trader harus memasang yang namanya stop loss. Sehingga dengan memasang stop loss, jumlah kerugian yang sahabat trader alami itu tidak mengalami kerugian yang cukup besar gitu loh sahabat trader. Itulah gunanya stop loss, untuk meminimalisasi kerugian. Ya karena dalam dunia trading kita maunya kan ibaratnya trading jangan sampai ada loss, yang kita mau harusnya profit ya, jangan sampai ada loss. Makanya itulah gunanya stop loss sahabat trader. Dan kebanyakan juga bagi yang para awam itu dalam pembukaan akun itu tidak membaca trading rulesnya terlebih dahulu. Seharusnya sahabat trader sebelum melakukan pembukaan akun, sahabat trader harus bertanya dulu kepada pihak broker. Bertanyanya bagaimana? Bertanyanya bisa dengan cara sahabat trader ini bertanya, ini kira-kira kalau misalkan saya buka akun, kira-kira margin call-nya itu berapa persen? Nah itu juga harus jadi acuan. Jadi dalam melakukan suatu transaksi kita harus berpatokan, oh ternyata level margin kita sampai di bawah misalkan 70%. Dan kita harus ingat, sebelum mencapai 70% sebaiknya kita harus buru-buru kita cut bisa, ataupun pemasangan stop juga bisa gitu loh sahabat trader. Sehingga apabila kita salah melakukan pemasangan posisi, kita sudah melakukan pemasangan stop loss, apabila stop lossnya itu kena, kan otomatis kan kerugian kita tidak terlalu banyak sahabat trader, sehingga kita bisa melakukan open posisi kembali, sehingga yang tadinya kita melakukan posisi yang pertama mengalami kerugian, kita bisa melakukan open posisi kembali sehingga bisa menjadi profit gitu loh, ataupun untung, sehingga bisa menutupi kerugian kita yang sebelumnya gitu loh sahabat trader. Makanya perlu dipahami nih bagi sahabat trader yang masih awam, sangat penting apa itu gunanya margin call.
Karena kalau misalkan tidak ada margin call di dalam dunia forex, kemungkinan itu juga apa ya namanya ya akan mempersulit sobat trader. Apabila kalau misalkan tidak ada margin call, akan sangat mempersulit kondisi trading forex itu sendiri. Karena masing-masing perusahaan pasti mempunyai level margin call gitu loh sahabat trader. Ada yang memakai level 70, 80 ataupun 90% ya margin callnya ya sahabat trader ya. Jadi sahabat trader harus ingat nih, dalam melakukan open posisi, ini saya ingatkan kembali, dalam melakukan open posisi itu sahabat trader benar harus menganalisa terlebih dahulu. Jadi dengan analisa yang kita lakukan terlebih dahulu, sangat kecil kemungkinan terjadinya margin call. Dan juga ibaratnya setelah melakukan open posisi sebaiknya melakukan pemasangan stop loss. Jadi ibaratnya untuk meminimalisasi kerugian sahabat trader. Ya mudah-mudahan dengan adanya pengetahuan sahabat trader tentang margin call dapat menambah wawasan ataupun menambah pengetahuan sahabat trader bahwa di dalam dunia forex itu terdapat resiko terkenanya margin call. Jadi tergantung pemahaman sahabat trader dalam melakukan open posisi. Sebaiknya dalam melakukan open posisi itu sahabat trader harus menganalisa terlebih dahulu sehingga dapat menghasilkan keuntungan ataupun profit yang sangat besar sahabat trader. Dan apabila sahabat trader tidak mengetahui cara bagaimana, sahabat trader juga bisa bertanya kepada ibaratnya bisa melihat perkembangan kondisi pasar. Bagaimana cara mengetahui kondisi pasarnya? Sahabat trader bisa melakukan analisa, misalkan berdasarkan analisa fundamental. Analisa fundamental itu biasanya didasarkan pada kondisi ekonomi suatu negara ya. Misalkan sahabat trader melakukan trading forex di mata uang euro, itu bisa sahabat trader melihat kondisi ekonomi bangsa Eropa itu seperti apa, dan bisa dijadikan perbandingan antara Eropa dan juga antara Amerika. Jadi di situ mana yang lebih dominan itu bisa dijadikan juga. Dan yang kedua juga sahabat trader bisa menggunakan yang namanya itu kondisi pasar. Jadi kondisi pasar apabila mengalami uptrend itu berarti sahabat trader pasar tersebut mengalami kenaikan, berarti sahabat trader bisa melakukan posisi buy. Sedangkan untuk yang downtrend, sahabat trader berarti itu kondisi pasar itu mengalami penurunan, berarti sahabat trader bisa melakukan posisi sell. Sehingga dengan melakukan analisa terlebih dahulu, sahabat trader bisa terhindar dari yang namanya margin call sahabat trader. Nah, jadi itulah istilah-istilah dalam dunia forex yang telah tadi saya jelaskan, yaitu margin call ya. Jadi bagi sahabat trader yang masih awam, sebaiknya sebelum melakukan pembukaan akun harus teliti dulu, harus dibaca dulu itu yang namanya trading rules, sehingga sahabat trader mengetahui margin call sahabat trader itu sampai level berapa. Jadi sahabat trader bisa mempunyai analisa, oh ternyata margin call saya misalkan kita membuka akun di broker A misalkan, oh ternyata di trading rules-nya ada yang namanya margin call-nya sampai 80%. Berarti harus kita jadikan patokan bahwa jangan sampai margin level kita itu berada di bawah 80%. Karena resikonya apa? Resikonya kita mengalami yang namanya cut posisi gitu loh. Karena dengan adanya margin call itu pasti posisi kita yang sebelumnya ada open pasti secara otomatis akan dilakukan cut posisi. Biasanya cut posisi itu dilakukan by system ya sahabat trader ya, secara otomatis sahabat trader. Kalau misalkan di meta itu biasanya nanti dia ada semacam peringatan, misalkan ada bunyi misalkan kayak alarm ya, misalkan di bawah 80%, nanti di situ akan terlihat margin call-nya. Dan apabila telah menyentuh level di bawah 80%, biasanya langsung di-cut secara otomatis. Sehingga sahabat trader juga tidak bisa melakukan yang namanya open posisi kembali karena dananya tidak cukup sahabat trader. Demikian video yang saya buat, mudah-mudahan dapat berguna bagi sahabat trader dalam melakukan trading dunia forex sehingga dapat menghasilkan keuntungan yang sebesar-besarnya. Dan apabila sahabat trader suka dengan video saya, silakan di like. Dan apabila ada pertanyaan tentang istilah-istilah forex,
silakan tulis di kolom komentar, dan apabila ada pembahasan yang sahabat trader tolong bahas masalah ini, nanti di video berikutnya saya akan bahas. Dan jangan lupa ya di subscribe, karena dengan sahabat trader subscribe, apabila terdapat video baru dari saya, sahabat trader akan mendapatkan notifikasi tentang video terbaru dari saya. Dan jangan lupa di share ke media-media sosial seperti Instagram, Facebook, Kaskus, ataupun Twitter, karena dengan sahabat trader men-share ke media-media sosial tersebut dapat membantu dan juga dapat menambah wawasan seputar tentang istilah-istilah forex yang dapat berguna bagi sahabat trader, baik itu yang masih awam ataupun yang sampai saat ini telah melakukan trading ya di dunia forex. Mudah-mudahan video ini dapat berguna bagi sahabat trader, baik yang ada di Indonesia ataupun yang berada di luar, dalam menghasilkan profit yang sebesar-besarnya. Salam withdrawal.